Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 dengan judul penyusunan referensi. Sini terdapat anggota kami. Yang pertama Cikmatun Niam dengan NIM 21102036. Dian Sri Lestari dengan NIM 21102040. Dan yang terakhir Ananda Muhammad Rizky dengan NIM 21102034. Plagiarisme yaitu tindakan penyerahan atau menyajikan ide atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme berbeda dengan pelanggaran hak cipta, yakni penggunaan karya orang lain yang melanggar hak legal pemiliknya yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta, atau biasanya pencurian penggunaan bahasa dan pemikiran penulis orang lain. Cara menghindari plagiarisme: apabila menggunakan ide orang lain disebutkan sumbernya atau sitasi. Yang kedua, bila menggunakan kata atau kalimat orang lain sebutkan sumbernya. Jenis plagiarisme terdapat 1. Plagiarisme merupakan menyalin teks yang ada sebelumnya tanpa menyebutkan sumber orisinalnya. Contohnya ketika mahasiswa mengambil referensi dari sumber internet dan melakukan copy paste. Yang kedua, summaries merupakan menyingkat tulisan dari orang lain disertai tidak mencantumkan sumber atau kutipan. Penulis harus memiliki keahlian dapat mengantarkan pemikiran secara orisinal dengan bahasa yang berbeda tanpa menghilangkan maknanya. Yang ketiga, inappropriate paraphrasing, yaitu mirip paraphrasing tetapi tidak memberi tanda petik pada kutipan langsung. Kutipan merupakan bentuk tulisan yang bukan hasil buah pikiran kita sendiri. Pelaku plagiaris ini menambah, mengurangi, dan mencantumkan citasi di beberapa kata. Untuk menghindari referensi dari sumber yang tidak jelas, gunakan referensi dari bentuk ilmiah atau representatif. Halaman seperti website, berita online, tulisan blogspot, dan jenis tulisan online perlu dikutip secara berhati-hati. Pastikan tulisan di sumber ini ditulis sendiri oleh pemilik website, reporter, atau penulis berita atau penulis blogspot. Kutipan merupakan bentuk tulisan yang bukan hasil buah pikiran kita sendiri. Kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah cara mengutip pernyataan ahli atau mengambil referensi dengan bahasa asli dari sumber pertama. Kutipan tidak langsung atau dengan bahasa sendiri itu ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Macam-macam rujukan dibagi menjadi 3, yaitu footnote atau catatan kaki, body note atau catatan tubuh, dan juga endnote atau catatan akhir. Catatan tubuh atau body note. Catatan tubuh dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Contoh, iman dan pendidikan merupakan 2 hal kunci untuk melakukan suatu perubahan sosial. Kemudian catatan kaki atau footnote. Catatan kaki dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan. Lalu, di bagian bawah halaman tersebut atau bagian kaki halaman
terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Contoh, iman dan pendidikan merupakan dua hal kunci untuk melakukan suatu perubahan sosial. Catatan belakang atau endnote, bentuk penulisan referensi yang terletak pada halaman terakhir sebelum penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah serangkaian daftar yang memuat sumber acuan, rujukan, maupun referensi yang digunakan, baik itu data yang diambil dari buku, jurnal, internet, ensiklopedia, hingga media massa. Daftar pustaka ditempatkan di bagian akhir dari sebuah artikel atau laporan secara berurutan sesuai abjad. Daftar pustaka merupakan salah satu elemen penting dalam penyusunan sebuah karya ilmiah karena berkaitan dengan tingkat orisinalitas sesuatu tulisan yang harus mencantumkan sumber dari berbagai kutipan hingga pemikiran. Daftar pustaka dimaksud adalah suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.